Selamat pagi. Kami akan memaparkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024 di Kelurahan Meruya Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sharing pengetahuan pada pelaku UMKM di Kelurahan Meruya Selatan tersebut. Tema pengabdiannya adalah pengembangan manajemen UMKM di Kelurahan Meruya Selatan untuk keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan ditinjau dari berbagai perspektif manajemen, yaitu manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen SDM. Tema ini sesuai dengan bidang kuliah manajemen dan bisnis, yaitu tadi manajemen operasional, pemasaran, keuangan, dan SDM. Adapun para dosen yang menyampaikan materi adalah Dr. Edi Nugroho yang menyampaikan tentang manajemen pangan terkait mata kuliah manajemen operasional, Dr. Bambang Marsum tentang manajemen keuangan, khususnya tentang penerapan pada UMKM, Dr. Agustinus Haryadi yang menyampaikan tentang sistem manajemen penerapan pada UMKM terkait dengan manajemen operasional, Dr. Sugeng Susanto yang menyampaikan tentang kaitan manajemen operasional, khususnya inovasi yang bisa diterapkan pada UMKM, Dr. Aslam Widito tentang pemasaran, lebih spesifik menyangkut tentang literasi halal, kemudian Dr. Mirsa melalui manajemen pemasaran terkait dengan digital marketing, dilanjutkan dengan Dr. Dipa Mulia yang menyampaikan e-marketing sebagai bagian dari manajemen pemasaran, Dr. Asep yang menyampaikan aspek keuangan, khususnya keuangan digital pada UMKM, Dr. Aldina yang menyampaikan perspektif pemasaran tentang aplikasi digital dan sosial media di UMKM, dan Dr. Nia Rahmadani yang menjelaskan aspek SDM untuk pengembangan sumber daya manusia di UMKM. Iya, sendiri itu sama dengan ketika saya waktu sebelum jadi dosen. Jadi ketika saya mengajukan proposal sebagai konsultan, ketemu direkturnya, ditanya, nanti siapa yang bagian pemasaran? Saya, gitu ya. Terus nanti siapa yang akan mengerjakan? Saya. Nanti siapa yang akan kirim invoice? Saya. Dan semua kamu gitu. Memang baru merintis begitu ya. Jadi saya pikir posisinya sama, saya punya pengalaman, memang semuanya harus dimulai dari sendiri. Jadi kalau tadi istilahnya UMKM tadi disebutkan yang paling bertahan ya sama Pak Darmadi ya. Itu sebenarnya ada istilah teknisnya, itu sebenarnya UMKM itu kalau film namanya daihat. Kalau orang Itali bilang susah mati nih. Jadi yang lain udah bangkrut, yang lain udah apa istilahnya udah memulangkan gitu ya, mencat, tapi masih ada gitu ya, masih bisa menciptakan satu nilai ekonomi yang berguna buat masyarakat. Saya pikir
nilainya di situ gitu ya. Dan kenyataannya kontribusi UMKM itu saya lupa besarannya, tapi kalau di total juga lebih besar dari perusahaan-perusahaan itu. Kira-kira itu yang akan saya sampaikan gitu ya. Tapi supaya kalau misalnya ditanya, ibu-ibu kira-kira pengen sebesar apa nanti itu perusahaannya sekarang ini? Nggak ada batasnya gitu ya. Bisa diturunkan gitu. Jangan ikuti Pak Dupas di sini. Ya, jadi silahkan slide berikutnya. Nah, sekarang kita punya contoh gitu ya. Kita punya contoh kalau kita lihat ibu-ibu dan bapak kenal lah ya, Bill Gates gitu ya. Oh, yang langsung ketahuan Bob Sadino ya, karena khas itu ya. Kemudian ada Bezos, itu Bob Bezos ya, depannya ya, tapi Bezos ya. Jadi kalau kita lihat ketika beliau ini merintis bersama siapa mereka? Sendiri. Ya, semuanya berawal dari sendiri ketika bicara mikro, gitu ya. Semuanya berawal dari sendiri. Jadi jangan kecil hati. Kemudian kalau kita bicara itu dulu, gitu ya. Sekarang ini orang terkaya nomor 3 mungkin begitu ya. Ya. Tapi kan kita tidak cuma bicara kekayaan, kita bicara passion ibu ketika membuat produk makanan. Ya. Kalau misalnya ibu, beliau itu punya foto, walaupun aku nggak dipercaya, walaupun aku dicibir, motonya adalah pada suatu hari di setiap meja itu ada komputer Microsoft. Berlaku nggak untuk produk ini? Berlaku ya. Pada suatu hari di setiap meja makan ada kue apa begitu ya. Di setiap toko pertanian ada kompos gitu ya Bu ya. Nah itu saya pikir perlu dipegang dulu gitu. Ya, cita-cita atau mimpinya adalah sebesar itu. Kalau kita lihat tadi yang udah langsung dikenali, apa yang penting di situ? Kalimat yang ada di layar. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka. Jangan omdo saja gitu ya Bu. Kami itu dosen jangan-jangan juga omdo aja Bu, teorinya banyak tapi nggak bikin bisnis gitu ya. Tadi ibu-ibu udah bikin bisnis gitu ya, jadi nggak usah ngomong, jalanin saja. Dan kita lihat beliau happy aja ya dengan celana pendeknya begitu ya. Jadi artinya yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu kan sesuatu yang memang menyenangkan begitu ya. Bisa ikut membuat orang bergembira karena makanannya enak. Mungkin juga dengan pelayanan yang ramah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir sekarang baru kemarin saya baca ini adalah yang terkaya di sini. Ya kembali ukurannya bukan kaya saja, tapi pada akhirnya kita bisa berkontribusi kepada masyarakat. Berikutnya, ya kemudian apa kaitannya kita ngomongin para pengusaha yang sudah sukses? Kalau di bagian saya ya ketika dari awal kemudian sekarang menjadi kontribusi, sebenarnya ada cetak birunya. Cetak birunya adalah yang kita sebut sebagai sistem. Kebanyakan UMKM ketika udah besar, kemudian kolaps gitu ya. Jadi tidak mampu lebih besar dan menjadi skala menengah. Karena apa? Karena tidak ada sistem. Kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Aslam, tidak ada prosedurnya. Ya, jadi tidak ketika jalan sendiri dengan passionnya, dengan keterampilannya, penjualan, produksi, keuangan dikerjakan sendiri, jalan hebat. Tapi ketika bertambah orang, ternyata orang nggak bisa ngikutin kita. Kenapa? Karena tidak ada pendelegasian, karena tidak ada siapa berbuat apanya, karena tidak ada prosedurnya dan lain sebagainya. Ya. Saya paham kalau masih satu orang mungkin nggak perlu prosedur tertulis, yang penting komunikasi baik, itu bisa disebut prosedur juga. Ya, jadi si Bezos, Pak Bob Sadino sama siapa tadi Bill Gates, sebenarnya kalau dicari ada A sampai H saja gitu. Yang saya yakin ibu-ibu sudah mempraktekkan. Ibu ini nggak fokus pada pelanggan nggak? Fokus lah ya. Jadi pelanggan datang ditanya, kemudian kadang-kadang apal ya. Kalau Bapak ini pesannya ini, bungkusnya begini begitu kan?
Itulah fokus pengendalian pelanggan gitu ya. Jadi istilahnya aja keren Bu, tapi sebenarnya udah dipraktekkan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Ya pasti punya leadership ya. Leadership itu bukan berarti orang yang jabatannya tinggi, tapi orang yang tadi dari hati gitu loh. Pokoknya nggak pernah mati selama saya masih hidup, usaha saya akan hidup bahkan berkembang begitu ya. Ya besok itu dari hati gitu. Kalau kita lihat hanya satu meja ya. Sekarang di seluruh dunia gitu kan. Kalau nggak punya semangat itu nggak punya. Berikutnya adalah keterlibatan karyawan. Kalau sudah ada karyawan ya tadi sebenarnya kita harus mampu mendelegasikan lah apa yang harus mereka lakukan. Jangan dikerjakan sendiri. Jangan salah Bu, di perusahaan yang sudah besar, yang sudah triliun begitu kadang-kadang biaya yang receh-receh itu masih tanda tangan gitu. Itu sebenarnya kurang begitu ya. Jadi nggak efisien lah. Terus kemudian ada proses, jadi ibu tahu inputan apa, bahan bakunya apa, prosesnya seperti apa, kita tahu. Ya sehingga kalau ada keliru-keliru, kenapa makanannya nggak enak, kita tahu penyebabnya di mana. Jangan-jangan karena kita belinya di tempat yang salah. Jangan-jangan cara menyimpan kita yang seperti itu. Ya. Terus kemudian manajemen, perbaikan terus-menerus, pendekatan faktual, terus kemudian hubungan saling menguntungkan dengan pemasok. Ini penting. Tinggal 2 menit, jadi saya harus speedy pun saya. Jadi ini penting karena kita dengan pemasok itu bukan pemasok butuh kita, tapi kita sama-sama butuh. Yang penting itu. Jadi kadang-kadang pemasok kesulitan dana, ya kita ya inilah ada dua sisi. Jadi tidak sabar begitu ya. Nah, boleh lanjut. Ini adalah modelnya begitu ya. Jadi sebenarnya yang saya omongkan itu kalau digambar seperti ini ya. Jadi ada tadi leadership, ada perencanaan, kemudian dipantau gitu ya, keuangannya dipantau, berapa yang laku, berapa yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus selalu sadar dengan kondisi keluar. Lagi viral apa makanannya? Kita dengarkan, kemudian kita buat satu produk yang mungkin mengikuti seperti ini. Berikutnya, ya ini kalau diperinci seperti ini, jadi tentu karena waktu saya tidak bisa jelaskan, tapi itu nanti aja Bu. Ya, yang penting prinsip yang tadi saya sampaikan, kalau memang sudah perlu dibuat, perlu lihat kotak-kotak yang seperti ini. Terakhir adalah slide terakhir. Nah ini. Jadi plan to check act, mudah-mudahan sudah sering dengar begitu ya. Jadi direncanakan, dilakukan, dipantau, diperbaiki, muter terus gitu ya. Dan memang kalau usaha pasti jalannya nanjak, pasti makin sulit, harga makin mahal. Gimana caranya? Kalau jalannya nggak nanjak, itu namanya piknik. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.